2022 itu adalah tahun rebound. 2022 itu adalah tahun kita untuk melenting kembali. Melenting kembali itu maksudnya gimana? Mentality kita ada dua. Dihajar dengan pandemik, apakah kita mau jadi kayak bola bekel? Tahu bola bekel? Bola bekel itu gimana? Ketika dipelentingan ke bawah banting, tes gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Dia akan mantul. Apakah mentalitas kita itu akan seperti bola bekel? ...2022 itu adalah tahun rebound. 2022 itu adalah tahun kita untuk melenting kembali. Melenting kembali itu maksudnya gimana? Mentality kita ada dua. Dihajar dengan pandemik, apakah kita mau jadi kayak bola bekel? Tahu bola bekel? Bola bekel itu gimana? Ketika dipelentingan ke bawah banting, tes gitu. Apa yang terjadi kira-kira? Dia akan mantul. Apakah mentalitas kita itu akan seperti bola bekel? Dibanting di pandemi, dibanting dengan kondisi yang sulit, tapi menempa kita belajar semakin solid. Terus kita mencari guru-guru baru, nulis-nulis baru, riset produk baru, riset market yang baru, mempelajari bagaimana caranya beradaptasi. Akhirnya kita bisa melenting kembali. Atau di pandemik mental kita kayak permen karet. Tahu permen karet? Ketika dibanting, plak, jadinya apa? Nempel dia, plak gitu, udah gak bisa naik lagi. Udah nyerah, pasrah, udahlah gitu. Saya mau tanya, halo? Anda masuk kategori yang mana? Bola bekel atau permen karet? Yakin? Gak kedengeran suaranya. Bola bekel atau permen karet? Amin ya, semoga semua mental kita kayak bola bekel ya. Ketika kita dibanting, tapi itu justru akan membuat kita ya melenting. Kita akan membuat kita melompat lebih tinggi. Dan terbukti ya. Di beberapa perusahaan di sini insya Allah nanti malam ada sharing session. Tidak semuanya itu jatuh, banyak juga yang justru bertumbuh. Teman-teman Pondok IT justru pencapaian terbesarnya ya dalam amal usaha dan juga amal sosialnya justru pada saat pandemik. Bertumbuhnya signifikan, naiknya ratusan persen. Teman-teman di Ale Bakery kayak nggak kerasa pandemik itu, ekspansi terus masih bertumbuh. Ya. Nah maka apa? Maka sudah waktunya kita nggak ngomongin lagi pandemik, kita sudah waktunya untuk mempersiapkan after pandemic. Nah saya mau cerita dulu, ini sebuah kisah. Kenapa saya bilang kita harus bicara tentang after pandemic? Kalau kita nggak prepare, kita nggak siap. Jadi kemarin yang ikut BRM bulan kemarin, berapa orang yang ikut BRM bulan kemarin? Coba saya pengen tahu dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sebagian mungkin nggak ikut, jadi saya mau ngulangin sedikit cerita. Namanya post pandemic strategic. Jadi ada apa namanya? Jadi sudah waktunya kita switch dari cara berpikir kita yang tadinya kita berpikir tentang pandemic, sekarang sudah berpikir tentang after pandemic. Jadi namanya post pandemic strategic. Apa itu post pandemic strategic? Jadi strategi yang kita siapkan ketika kita sudah dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Oke. Mau dibantu panitia? Oke. Oke, sip. Nah, namanya post pandemic strategic. Post pandemic strategic itu gimana? Jadi yang namanya ibaratnya kita kemarin itu dihadapkan dengan sebuah perjalanan. Perjalanan kita ternyata bisnis kita menukik tajam ke bawah. Mungkin tajamnya bukan ke atas, tapi ke bawah. Nah pada saat kita menukik tajam ke bawah, ibarat kita naik motor atau kita naik mobil sedang dalam turunan, apa strategi yang harus dilakukan? Apa strategi yang dilakukan? Rem, betul sekali, maka ini waktunya ngerem. Maka 2020 bulan Maret saya membuat sebuah modeling. Alhamdulillah modeling itu cukup banyak membantu teman-teman SBC di seluruh Indonesia. Modeling yang saya lakukan, saya membuat proyeksi.
Perkiraan dalam 2 tahun kondisi pandemik seperti apa. Saya ngambil dari literasi dunia, saya ngambil pelajaran dari literasi pandemik di beberapa periode. Saya tarik hampir 100 tahun ke belakang data, saya cek pandemik itu rata-rata berapa lama prosesnya, waktunya dan seterusnya, akhirnya saya buat modeling. Nah modeling itu saya share di BRM sebelumnya. Dan saya bilang pandemik mungkin akan terjadi kurang lebih sekitar hampir 2 tahun. 2020 sampai dengan 2021 Oktober. Waktu itu saya bilang kasih tandanya note-nya sampai dengan bulan kurang lebih sekitar Oktober. Nah ketika itu 2 tahun maka waktu itu saya menyampaikan teman-teman, maka protokolnya dalam bisnis apa yang harus dilakukan? Bisnis protokolnya adalah efisiensi. Ya, kita harus lakukan apa? Penghematan, pengefisienan. Ya, cost killer. Terus saja, ini saya buatnya apa? Bicaranya adalah mangkas biaya, bicaranya adalah ngurangin cost, survival. Nah, misalkan, saya menyampaikan juga tentang apa? Beradaptasi. Nah ini yang kita lakukan, sampai akhirnya kemarin saya menyampaikan lakukan yang namanya re-engineering. Tapi akan ada waktunya ketika kita melakukan ini, insya Allah kalau kita berhasil, ini ibarat orang lagi diet, dia akan turun, dia akan melandai. Maka akan ada momen di mana momen itu kita akan mulai naik. Nah saya menyampaikan. Dan ini biasanya berkebalikan dengan grafiknya COVID. Jadi kalau COVID naik ini akan turun. Nah kira-kira begitu. Mungkin ada yang ingat pada saat 2 tahun lalu saya membuat modeling seperti ini. Nah maka pada saat kita bicara hari ini terjadi di tahun 2020 sampai 2021. Oktober 2021 perkiraan saya sudah mulai di atas garis. Di atas garis itu sudah mulai bertumbuh. Saya mau tanya, halo? Merasakan tidak? November, Oktober, November, Desember. Ada perubahan signifikan? Yes. Menukik tajam, hampir semuanya. Dan 3-4 bulan yang lalu saya sudah bilang, hati-hati harus siap pepes, saya bilang. Apa itu pepes? PPS ini, Post Pandemic Strategic. Terkonfirmasi, September itu saya perjalanan darat dari Malang ke Lampung, lewat Jogja ke Jakarta, jalanan sudah mulai ramai. Oktober saya cari di parkiran rest area mau sholat sudah mulai penuh. Orang sudah banyak yang nggak pakai masker dan seterusnya. November kemarin bahkan saya antri hampir 2 jam lebih di mau masuk ke kapal pada penyeberangan. Padahal sebelumnya saya kalau nyebrang itu langsung masuk, jumlah penumpang sedikit, nyebrang langsung, kayak gitu. Nah maka di situ pada saat bulan Oktober saya bilang ini sudah pepes nih, sudah waktunya apa? Post pandemic strategi. Maka kalau di sini strateginya ngerem, maka after pandemic, post pandemic strategi waktunya apa? Panitia tolong dibantu, ada yang tumpah kayaknya, ya. Maka waktunya untuk apa? Kalau di sini ngerem, maka kira-kira apa yang dilakukan? Gas. Nah maka di sini waktunya kita gaspol. Nah, jadi waktunya gaspol. Nah, kenapa saya bilang ini waktunya kita ngegaspol? Karena di dalam tanjakan, saya mau tanya, halo? Ini kan turunan. Sekarang yang kedua apa? Nanjak. Kalau nanjak berarti kira-kira apa yang harus dilakukan? Ngegas. Udah nggak mungkin kita nanjak itu ngerem lagi. Nggak nanjak, nggak naik. Maka kalau kita bicara nanjak, maka bicaranya apa? Maka kita bicaranya sudah mulai waktunya untuk mengumpulkan sumber daya. Kapital, modal lagi, kita menggunakan SDM lagi, di servis lagi, mulai dinaikkan. Dan ini biasanya justru akan sedikit boros. Kenapa dia akan boros? Karena di sana biasanya akan mulai keluar biaya. Yang tadinya kita ngerem, sekarang ngegas. Orang kalau ngegas bensinnya nambah boros atau nambah irit? Nambah boros. Dan saya kasih protokolnya, nggak apa-apa boros. Boros-borosin dikit gitu, maksud saya kayak gitu. Jangan terlalu pelit. Kalau Anda terlalu pelit di masa kayak sekarang, nggak kuat nanjak. Nggak kayak gitu. Dan ini protokolnya. Boros-boros dikit nggak apa-apa, tambah-tambah karyawan dikit nggak apa-apa. Dan ini sudah dari 4 bulan yang lalu. Saya cerewet sama hampir teman-teman yang interaksi dengan saya. Ayo waktunya nambahin karyawan, ayo waktunya boros dikit, ayo waktunya mulai promo, ayo waktunya ekspansi, ayo waktunya ini. Kenapa? Sudah waktunya ngegas, gaspol. Nah kenapa? Kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, kita ke Makassar itu bulan apa Hit ya? Ingat gak Hit? Waktu pas kita makan di bandara itu? November, berarti bulan lalu ya.
Bulan lalu, oh iya benar, bulan lalu saya dan Mas Mujahid, Umi Ririn dan juga ada Mas Dwi tadi, kita ada acara di Financial Mastery ya, OYC. OYC pertemuan ke-15 di Makassar. Pada saat OYC pertemuan ke-15 ke Makassar, akhirnya pada saat itu kita naik pesawat untuk pertama kalinya setelah pandemik. Mas Mujahid naik pesawat. Karena dia nggak mau divaksin kemarin ya. Nah, pada saat kita datang, pas pulang itu alhamdulillah belum sempat makan siang, jadi kita jam 2 itu nyampe di bandara. Pas nyampe di bandara, saya memutuskan untuk makan siang di sebuah rumah makan. Rumah makan brand lokal tapi jaringannya udah nasional. Hampir di semua bandara dia punya. Berarti kira-kira ini perusahaan kecil atau perusahaan besar? Perusahaan kecil atau perusahaan besar? Kenapa? Karena dia ada di hampir seluruh bandara. Pada saat saya duduk, kita makan, Mas Mujahid, Mas Dwi pesan, buka, ini kosong, dia akhirnya pesan apa? Ayam geprek kalau nggak salah, sambal hijau. Wah. Terus Umi ditanya mau pesan apa Umi? Pesan dimsum. Oh dimsumnya kosong, ditawarin waktu itu kalau nggak salah kentang goreng. Oh nggak usah kalau kentang goreng. Saya ditawarin, pesan apa? Saya cek, ini kosong nggak ada, saya pesan bebek. Tapi dada ya saya bilang gitu, saya nggak bisa makan yang ini ya saya bilang. Nah sudah, pas orderan nyampe, restoran ini restoran besar dan rame, full. Kita cari tempat duduk aja susah waktu itu. Digeser-geser digabungin 2 tempat duduk, akhirnya kita duduk situ. Tunggu gak begitu lama gitu ya, datang nih. Hampir 15 menit baru datang pertama kali minumannya. Nah pas minuman datang, plus dia ngasih ngasih french fries, kentang goreng yang nggak salah ya. Minuman, french fries. Respon kita langsung waktu itu, loh kan kita kan gak pesen french fries, kita gak pesen kentang goreng. Loh tadi katanya pesen gitu kan, dipanggil, siapa tadi ini yang order kok salah gitu kan, wah panggil gitu ya. Loh nggak ada, ini kita nggak ada pesan french fries, ini saksinya berempat kita bilang tadi ditawarin, kita pesen dimsumnya nggak ada, ditawarin french fries, ditawarin kentang goreng, kita nggak mau, saya bilang kayak gitu. Nah akhirnya ketika itu sudah terjadi, udah clear, nggak jadi di cancel. Nggak lama gitu ya, pesanan saya datang, pas pesanan saya datang, tadi saya pesannya apa? Bebek, datangnya paha. Loh Pak, saya tadi pesannya dada gitu. Kok datangnya paha gitu ya? Wah ribut lagi dia, panggil siapa tadi yang order ini? Kok salah semua pesanannya gitu. Pokoknya kompleks di situ. Nah akhirnya saya nunggu hampir setengah jam lagi barulah pesanan saya datang. Setelah yang lain habis semua, kira-kira gitu. Ternyata bukan hanya kami, di depan saya itu ada orang yang lagi order juga. Pas dia sudah mau berdiri, kopinya datang. Loh kan sudah saya cancel mas, pesawat saya sudah boarding. Udah saya cancel, kelamaan dari tadi orderannya nggak nyampe. Nggak lama di seberangnya ada bule datang, bule ya waktu itu ya. Duduk di pakang, wah, kata Mujahid itu Ronaldo, oh bukan gitu ya. Dia pesan A nggak ada, pesan B nggak ada, pesan C nggak ada, dicari semuanya, nggak ada, hampir nggak ada. Banyak sekali menu yang kosong. Nah pada saat itu saya bilang, jadi bahan waktu itu saya diskusi sama Mas Dwi sama Mas Mujahid dan Umi, ini contoh kalau perusahaan itu nggak siap dengan PPS. Nggak siap dengan post pandemic strategi. Kenapa? Akan terjadi di sini namanya lonjakan permintaan. Jadi akan terjadi di tahun 2022 nanti namanya lonjakan permintaan. Nah lonjakan permintaan atau demand shock ini kalau kita nggak siap, sumber daya kita nggak ready, stok kita kosong. Terjadi apa? Orang datang, oh maaf nggak ada, ini sold out, ini nggak ada, ini stoknya nggak ada. Kira-kira apa yang terjadi? Orang kecewa? Pasti kecewa. Ya. Akan terjadi ya kira-kira orang tuh rame. Case yang tadi saya pelajari di rumah makan yang tadi saya makan, apa kira-kira salah satu case-nya? Satu case-nya apa? Stoknya dia nggak ada. Yang kedua apa? Pelayannya, SDM-nya bisa jadi karena pada saat kurva turun, pada saat turun tadi itu, pada saat turun apa yang terjadi? Banyak karyawan di pangkas, betul apa enggak? Pas mulai rame, hire orang, tapi orangnya belum ready, belum siap, belum di training, belum dilatih. Akhirnya apa? Belepotan, ngorder nggak bisa, salah, apa segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Orang kecewa. Kira-kira kalau orang kecewa balik lagi apa enggak? Enggak. Kalau orang kecewa orang nggak balik lagi dan bahaya. Dan itu kenapa banyak perusahaan gagal survive, gagal landing, gagal terbang lagi pada saat after pandemic. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak perusahaan baru muncul dan perusahaan-perusahaan baru setelah krisis itu akhirnya dia rising.
Coba kita ngelihat 98 banyak perusahaan pada violet kan? Lalu muncul perusahaan-perusahaan baru.